Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zulaiha. Kali ini saya akan menjelaskan tentang penyakit anemia. Anemia adalah kondisi di mana jumlah sel darah merah atau kadar hemoglobin di dalam darah berada di bawah normal, sehingga kapasitas darah untuk membawa oksigen ke jaringan tubuh menurun. Anemia dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang secara garis besar dibagi menjadi 3. Yang pertama, kehilangan darah atau anemia akibat pendarahan. Itu misalnya pendarahan akut seperti pada kasus trauma dan operasi, dan pendarahan kronis seperti misalnya pendarahan saluran cerna dan menstruasi berat. Yang kedua, produksi sel darah merah berkurang. Itu misalnya terjadi pada saat defisiensi zat besi, vitamin B12 atau asam folat, penyakit kronis seperti misalnya penyakit ginjal, kanker atau infeksi kronis, dan gangguan sumsum tulang seperti pada kasus anemia aplastik atau sindrom myelodysplastik. Yang ketiga, peningkatan destruksi sel darah merah atau anemia hemolitik seperti pada penyakit autoimun, kelainan genetik pada thalassemia dan spherositosis herediter, serta karena infeksi seperti pada kasus malaria. Patofisiologi anemia. Yang pertama, defisiensi zat besi dan vitamin B12 atau folat yang dapat menurunkan sintesis hemoglobin sehingga sel darah merah menjadi kecil atau mikrositik dan pucat atau hipokromik, serta mengganggu sintesis DNA sehingga sel darah merah membesar atau makrositik. Yang kedua, penyakit kronis. Sitokin proinflamasi menghambat produksi eritropoietin dan menyebabkan retensi zat besi di makrofag, sehingga sumsum tulang kekurangan bahan baku. Dan yang ketiga, anemia hemolitik, yakni peningkatan destruksi sel darah merah yang melebihi kemampuan tubuh untuk memproduksi sel darah baru. Terapi farmakologi pada anemia bergantung pada penyebabnya. Pada anemia defisiensi zat besi dapat dilakukan suplemen zat besi oral dan terapi zat besi intravena jika intoleransi oral atau kondisi berat. Pada anemia defisiensi vitamin B12 dapat dilakukan injeksi vitamin B12 atau suplemen oral untuk kondisi ringan. Pada anemia defisiensi folat dapat dilakukan suplementasi asam folat oral. Pada anemia penyakit kronis dapat dilakukan terapi penyakit yang mendasari serta pemberian eritropoietin rekombinan atau EPO. Pada anemia hemolitik dapat dilakukan kortikosteroid untuk anemia autoimun dan splenektomi atau imunosupresan jika diperlukan. Sedangkan pada anemia berat dilakukan transfusi darah pada kondisi akut atau gejala berat. Terapi non-farmakologi untuk anemia yaitu yang pertama, perbaiki pola makan, yang itu mengkonsumsi makanan kaya zat besi seperti daging merah, hati dan bayam, vitamin B12 yang ada pada produk hewani, dan asam folat pada sayuran hijau dan kacang-kacangan. Kemudian manajemen penyakit penderita dengan mengontrol diabetes, penyakit ginjal atau penyakit autoimun, serta konseling genetik untuk kelainan herediter seperti thalassemia. Upaya preventif yang dapat dilakukan untuk mencegah anemia yang pertama adalah nutrisi yang cukup dengan meningkatkan konsumsi makanan tinggi zat besi, vitamin B12 dan folat, serta fortifikasi makanan dengan zat besi dan vitamin. Yang kedua adalah suplementasi dengan pemberian suplemen zat besi pada ibu hamil untuk mencegah anemia defisiensi zat besi, dan suplementasi asam folat sebelum dan selama kehamilan untuk mencegah anemia dan cacat tabung syaraf. Yang ketiga, pencegahan infeksi dengan menjaga kebersihan lingkungan dan makanan untuk menghindari infeksi parasit seperti malaria atau cacingan. Dan yang keempat, screening dan deteksi dini serta edukasi masyarakat dengan melakukan pemeriksaan hemoglobin rutin pada kelompok berisiko tinggi yakni anak-anak, ibu hamil dan lansia, deteksi dini kelainan genetik seperti thalassemia melalui tes genetik, dan kampanye kesehatan tentang pentingnya nutrisi dan pengendalian faktor risiko anemia. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.